Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Noviana dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menceritakan kembali isi dari novel-novel yang telah saya baca atau saya dengar. Nah, novel-novel yang saya baca dan saya dengar diantaranya adalah Salah Asuhan karya Abdul Muiz, Siti Nurbaya karya Marah Rusli, Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis, Azab dan Sesara karya Merari Siregar, Sengsara Membawa Nikmat karya Tulis Sultan Sati, dan Habis Gelap Terbilah Terang karya Misa dan Mrs. Abendanon. Saya akan menjelaskan kembali novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Nah, dalam novel Salah Asuhan ini terdapat dua tokoh yang penting, yaitu Hanafi dan Qori. Nah, awalnya Hanafi dan Qori ini adalah teman. Nah, karena mereka sering bersama, jadi timbullah rasa suka dari Hanafi sama Qori. Namun ayahnya Qori ini nggak setuju karena Hanafi itu berasal dari orang pribumi, sedangkan Qori itu berasal dari orang Belanda gitu kan. Jadi Hanafi sama Qori itu nggak disetujui sama ayahnya si Qori. Nah, jadi Qori sama ayahnya tuh pindahlah ke Batavia. Jadi tinggallah Hanafi di Betawi. Nah, di Betawi itu Hanafi sedih gitulah kan. Jadi karena ibunya ngelihat Hanafi sedih, Hanafi ini dinikahkanlah dengan Rapiah. Jadi setelah mereka menikah nih, lahirlah anaknya si Hanafi yang diberi nama Syafi'i. Nah, adalah waktu itu si Qori ini sakit. Jadi karena sakit-sakitan itu pindahlah si Qori ke Betawi atau pergi ke Betawi gitu kan buat berobat. Jadi ketemulah Hanafi sama si Qori. Waktu ketemu itu kayak CLBK lah mereka gitu kan. Jadi kayak Qori ini kok makin cantik lah gitu. Jadi kawin lari lah mereka. Setelah kawin lari nih adalah orang yang gak suka gitu kan sama mereka. Jadi kayak dibikin konflik lah. Jadi kayak ada puntung rokok gitu di rumahnya si Hanafi sama Qori ini. Jadi kayak Hanafi tuh berantem gitu, cemburu sama siapa lah orang yang datang ke rumah gitu kan, gara-gara ada puntung rokok itu. Jadi cocok lah mereka, jadi kayak pisah gitu. Jadi waktu udah pisah udah agak berapa lama gitu kan, jadi ternyata Qori itu sakit kolera, udah parah banget gitu kan sakitnya. Jadi karena udah parah gitu, si Hanafi ini ngejenguk si Qori. Waktu udah dijenguk itu kayak udah maaf-maafan lah gitu kan, terus meninggal lah si Qori. Nah, setelah itu Hanafi sakit hati lah gitu kan. Jadi dia minum racun gitu. Tapi percobaan awalnya ini dia nggak jadi meninggal gitu kan. Terus dia masuk rumah sakit gitulah. Waktu setelah masuk rumah sakit adalah ibunya Hanafi, istrinya Hanafi si Rapiah, sama anaknya Hanafi si Syafi'i. Jadi di situ Hanafi minta maaf lah sama mereka karena Hanafi kayak gini, Hanafi udah ngebangkang gitu. Terus Hanafi udah dan melantarkan istri sama anaknya. Terus dari maafan lah, udah saling maafan. Terus Hanafi meninggal. Tamat. Saya akan menjelaskan kembali novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Awalnya Siti Nurbaya ini dekat sama orang yang namanya si Samsul Bahri. Nah, si Samsul Bahri ini juga sama-sama suka sama Siti Nurbaya. Namun si Samsul Bahri ini mau ngelanjutin studi kedokterannya gitu kan di luar. Nah, dipisahlah mereka LDR. Nah, awalnya Siti Nurbaya ini sama ayahnya ini orang kaya, cuman dia tuh dijebak sama Datuk Maringgi biar dia tuh jadi jatuh miskin gitu kan. Jadi Datuk Maringgi ini ngejebak ayahnya si Siti Nurbaya. Jadi ayahnya Siti Nurbaya ini jatuh miskin lah. Jadi ditawarin lah sama Datuk Maringgi ini, dipinjemin uang gitu kan, dipinjemin uang banyak-banyak gitu kan. Cuman gara-gara ayahnya Siti Nurbaya ini nggak bisa ngeganti uangnya, akhirnya menumpuk lah. Terus Datuk Maringgi itu bilang kalau misalnya kamu nggak bisa bayar, kamu kasih anakmu biar jadi istriku gitu kan. Awalnya
ayahnya Siti Nurbaya ini nggak mau, cuman Siti Nurbaya ini karena dia baik gitu kan, tuh dia bilang nggak apa-apa lah gini. tuh akhirnya menikahlah Siti Nurbaya sama Datuk Maringgi. Nah dengar berita itu pulanglah kan si Samsul Bahri, jadi ketemulah Samsul Bahri sama Siti Nurbaya, ketemu gitu mereka kan. Habis ketemu gitu mereka kayak selingkuh gitu, jadi mereka kayak ada hubungan gitu kan di belakang. Nah habis itu ketahuan lah kan sama Datuk Maringgi itu marah, jadi kayak kayak diracun gitu lah kan Siti Nurbaya. Akhirnya Siti Nurbaya meninggal. Nah ada tuh dengar berita Siti Nurbaya meninggal itu, ayah Siti Nurbaya itu jatuh gitu dari tangga dan akhirnya meninggal juga. Nah habis itu kan si Sabsobari itu kan Sabsobari kan udah balik lagi kan mau ngelanjutin studinya. Terus dia kayak dengar kayak kabar-kabar gitu kan kalau misalnya Siti Nurbaya udah meninggal. Nah jadi sedih lah kan si Sabsobari ini, jadi dia kayak berusaha membunuh diri dia sendiri kan, minum racun cuman nggak bisa. Nah akhirnya dia ikut perang gitu. Pas dia udah ikut perang dia menang terus adalah perang terakhir dia itu berperang sama Datuk Maringgi. Nah akhirnya dia tuh berhasil bunuh Datuk Maringgi, cuman gara-gara Samsobari ini udah parah banget, akhirnya Samsobari ikut meninggal. Tamat. Ketiga, saya akan menceritakan kembali novel Robohnya Surau Kami karya Aan Nafis. Nah, tokohnya di sini ada aku, kakek penjaga surau, dan Aju Sidi. Nah, kakek ini merupakan orang baik yang selalu menjaga surau. Kakek ini suka ngebantu ibu-ibu atau bapak gitu. Kalau misalnya dia ngebantu ibu-ibu, dia dapat makanan gitu kan. Nah, terus ada Aju Sidi ini kayak seorang pembual yang isi bualannya itu berupa sindiran. Nah, jadi pada suatu saat aku ketemu sama kakek. Aku tuh ngelihat kakek lagi sedih di depan surau. Jadi aku nanya ke kakek kenapa kakek kok sedih gitu kan. Jadi kakek bilang, apakah selama ini aku salah gitu kan. Nah terus kakek cerita kalau misalnya Aju Sidi bilang ada orang yang sering beribadah kepada Allah, ada orang yang selalu taat kepada Allah, tapi dia masuk ke neraka gara-gara menelantarkan keluarganya. Nah akhirnya kakek kepikiran kan sama itu. Nah beberapa hari kemudian terdengarlah berita kalau misalnya kakek meninggal karena bunuh diri. Nah jadi aku tuh ngerasa marah lah gitu kan sama Aju Sidi, gara-gara Aju Sidi ngomong kayak gitu sama kakek. Nah Aju Sidi ini aku nyamperin Aju Sidi ke rumahnya. Jadi pas ke rumahnya itu Aju Sidi nggak ada, cuman ada istrinya. Terus istrinya bilang Aju Sidi cuman ninggalin kain kafan 5 lembar. Dah, tamat. Kemudian ada yang ketiga, yakni novel Azab Membawa Sengsara dari Melati Sega. Nah awalnya ada Mariamin dan Aminuddin. Nah Mariamin dan Aminuddin ini sama-sama saling suka, soalnya mereka tuh udah bareng-bareng dari kecil gitu kan. Nah jadi Aminuddin ini punya niat untuk nikahin si Mariamin. Nah cuman ayahnya si Aminuddin ini nggak setuju, baginda di atas ini nggak setuju karena si Mariamin ini orang miskin. Nah akhirnya dijodohkanlah Aminuddin ini sama cewek kaya gitu kan. Nah akhirnya Mariamin ini sedih gitu, terus sakit-sakitan gak mau makan. Nah akhirnya mamanya Mariamin ini mutusin buat nikahin Mariamin dengan Kasibun.
Nah Kasibun ini kayak pembual gitu, dia bilang sama mamanya Maryamin kalau dia itu masih single, ternyata dia itu udah punya istri. Nah buat nikahin si Maryamin, dia ceraiin istrinya. Nah nikahlah mereka berdua. Waktu mereka berdua ini, Maryamin ini nggak mau berhubungan karena si Kasibun ini punya penyakit menular seksual. Nah akhirnya pindahlah mereka ke Medan. Nah di Medan ini ketemulah si Maryamin sama Aminuddin. Waktu dia ketemu nih kayak waktu dia ketemu nih pindahlah ke Sipiro lagi. Nah di Sipiro si Maryamin ini sakit-sakitan, terus dia meninggal dunia. Kemudian yang kelima ada novel Sengsara Membawa Nikmat karya tulis Sultan Sakti. Nah pertama itu ada tokohnya bernama Midun. Midun itu orang yang sangat baik, orangnya ramah, pokoknya orang yang sangat disenangi lah di sana. Kemudian ada Kaca. Nah Kaca ini kebalikan dari Midun. Kaca ini orangnya iri dengki lah sama si Midun. Nah jadi ada kayak kayak event gitu kan, event sepak raga. Nah sepak raga tuh isinya event-event olahraga dari kampung-kampung itu. Nah awalnya si Midun itu nggak mau ikut pergi karena takut kayak cekcok gitu kan sama si Kaca. Nah tapi si Midun ini kayak dibujuk-bujuk lah gitu sama temannya. Nah waktu dia dibujuk itu maulah si Midun ini pergi ke sepak raga tuh. Nah pergilah orang tuh. Nah awalnya si Midun ini nggak mau ikut, cuman karena dipaksa gitu sama kawannya kan, akhirnya Midun ini ikutlah main gitu. Nah jadi kayak banyak gitulah kan yang suka sama si Midun, gara-gara kayak Midun itu keren gitu kan. Terus Kaca kayak iri gitu. Jadi ada suatu saat kayak istrinya Kaca ini lagi nyuci gitu kan di sungai. Terus kainnya hanyut gitu kan. Terus waktu istrinya si Kaca mau ngambil gitu nggak nyampe, akhirnya si Kaca tuh ikut hanyut. Nah ngelihat itu Midun ngebantu kan istrinya si Kaca. Nah udah dibantu, terus si Kaca ini ngefitnah kalau misalnya si Midun ini mau ngelecehin istrinya. Nah akhirnya si Midun ini masuk penjara lah. Nah di penjara itu si Midun ini kayak berbuat baik gitulah kan, dia tuh selalu ngebantu ngebersihin gitu. Terus di sana dia tuh ketemu sama cewek namanya Halimah. Nah Halimah ini kayak dia tuh lagi nangis gitu kan di bawah, di pojok-pojokan gitu. Terus nanya lah kan si Midun, kenapa, kata dia kan, kamu kok nangis. Terus Halimah itu cerita kalau misalnya dia mau dipaksa nikah sama ayah tirinya. Dia nggak mau, dia mau nyari ayah kandungnya. Nah si Midun ini janji kalau misalnya dia udah keluar dari penjara, dia mau bantu Halimah buat nyari ayah kandungnya. Nah keluarlah si Midun ini dari penjara, akhirnya dia ngebantu Halimah buat nyari ayah kandungnya. Nah ketemulah kan. Jadi waktu udah ketemu ini waktu udah ketemu nih si Kasibun ini ketemu sama noni Belanda gitu. Terus buat ngebantu, terus dia kayak kerja lah sama noni itu kan. Terus kayak karena kinerjanya bagus, akhirnya dia dipercayakan lah buat ngurus perusahaan. Terus karena perusahaannya udah bagus juga, dia ini mau kalau misalnya perusahaannya itu dipindahkan ke kampung halamannya. Nah setelah dia menjadi saudagar yang kaya gitu kan, akhirnya Midun itu ngajak si Halimah buat nikah. Kemudian ada novel terakhir yaitu Habis Gelap Terbelah Terang karya Mr. dan Mr. Sabendanon. Nah awalnya novel ini menceritakan tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan wanita, agar setara dengan pria. Nah dalam perjuangannya ini Raden Ajeng Kartini sering mengirim surat kepada adik-adiknya, kepada adik perempuannya, dan Mr. Sabendanon, which is itu sahabatnya. Nah
Raden Ajeng Kartini meninggal setelah beberapa hari melahirkan anaknya. Nah, akhirnya perjuangan Raden Ajeng Kartini ini terbalas setelah ia meninggal. Adiknya beserta suaminya membangun sekolah khusus untuk wanita, serta surat-suratnya dari Raden Ajeng Kartini ke Misra Bendanon serta surat-surat untuk adiknya dikumpulkan dan kemudian dijadikan buku yang diberi nama Habis Gelap Terbitlah Terang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.